Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka. Nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Saya tidak pernah mendapatkan apapun yang materi ataupun ceramah beliau yang berisikan dengan radikalisme, tidak pernah. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, sahabat Lampai Channel, di sini kita akan melihat bagaimana kicauan dari Islah Bahrawi. Ya, Bahrawi lah. Saya tidak tahu, nanti yang luruskan sahabat Lampai Channel. Begitu takutnya dia dengan dakwah salafiyah sehingga menyebarkan dakwah kemana-mana. Dia tidak bisa makan kalau tidak menfitnah. Islah Bahrawi ini kan dia mantan pidana dengan kasus yang tidak usah perlu kita jelaskan lah, tidak usah kita sebutkan. Semoga Allah merahmati beliau, menutup beliau. Seharusnya itu menjadikan dia merasa malu dengan kasusnya itu yang tidak mencerminkan sebagai seorang intelek, tetapi hanya mencerminkan sebagai seorang yang dalam kutip tanda rakus. Oke, sahabat Lampai Channel, saya katakan tadi tidak bisa makan kalau tidak menfitnah. Itulah yang pas untuk kita sampaikan kepada Islah Bahrawi. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, begitu takutnya dia dengan dakwah salafiyah sehingga banyak sebar fitnah. Kemarin lagi saya sebut Ustaz Ustaz Khalid Basalam katanya dikasih uang satu kofor oleh satu kantung hitam, atau dia bawa uang satu kantung diberikan kepada Raffi Ahmad, dan banyak lagi lah. Nah, di sini lagi dia mau begitu, karena sudah dikasih panggung sebarang dia cerita menfitnah salafi, tapi orang tidak percaya sahabat Lampai Channel. Kenapa? Nah, kita lihat di sini dia tuduh salafi terorisme, radikalisme, tapi kita akan melihat bukti fakta yang ada di lapangan. Bahkan dia singgung kepolisian dan tentara. Ya, dia singgung di situ. Oke, sahabat Lampai Channel, sebelumnya saya ingatkan untuk berpartisipasi, dukung dakwah Lampai Channel. Kita berpartisipasi di dalam menyebarkan dakwah salaf. Antum yang belum bergabung, silakan bergabung dengan kami. Kita sebarkan dakwah salafiyah walaupun orang membenci kita, tetapi kita sampaikan al-haq, itu adalah hak, dan batil adalah batil. Di Lampai Channel kita akan menepis perkara-perkara yang menyimpang, TBC, terorisme, semuanya di sini kita akan tipis, termasuk Islah Bahrawi di sini. Ayo sahabat Lampai Channel, saya perlihatkan nanti bagaimana dia berkuar-kuar itu menyampaikan menfitnah salafi lagi. Ayo kita lihat. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Dan hari ini mereka membentuk firqoh-firqoh dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi Pembelajar Cinta Sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka. Nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Semoga Allah merahmati antum semua. Seperbaik untuk saya sahabat Lampai Channel. Seperti itulah. Syaitan itu ada dua jenis, ada dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Dan yang paling berbahaya itu bukan syaitan dari kalangan jin, itu makhluk halus berada di wilayah lain. Tapi yang paling berbahaya itu syaitan adalah dari kalangan manusia, yang pandai menyusun kalimat-kalimatnya, menyusun kaulnya itu untuk mempengaruhi orang seperti Islah Bahrawi. Maka antum kalau dengar Islah Bahrawi berbicara, antum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena dia itu syaitan dari kalangan manusia. Oke, begini sahabat Lampai. Saya tidak berpanjang lebar. Mungkin saya perlihatkan bagaimana seorang yang kemarin kan di Mabes Polri ada kajian Ustaz
Khalid Basalam. Saya perlihatkan ini saya perlihatkan sahabat Lampai Channel. Ini sampah ideologi seperti ini. Alhamdulillah selama saya Ustadz Khalid Basalamah ceramah baik yang saya dengar di YouTube maupun yang langsung di kajian-kajian beliau, saya tidak pernah mendapatkan apapun yang materi ataupun ceramah beliau yang berisikan dengan radikalisme, tidak pernah. Malah justru beliau mengajarkan kita harus menentang pada radikalisme itu tersebut. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Itu sahabat Lampai Channel. Bagaimana Pak Ahmad, semoga Allah merahmati beliau, menepis kicauan dari Islam Bahrawi yang menuduh bahwasanya Salafi Wahabi itu adalah radikalisme, pemecah belah umat, ajan terorisme di Nusa Kambangan itu hampir 100% katanya, atau terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 itu hampir 100% itu adalah Salafi Wahabi. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Faktanya dibantah sama Lampai Channel. Oke lah, saya perlihatkan lagi antum mungkin semakin kepanasan Islam Bahrawi kalau melihat video-video yang saya tampilkan ini sahabat Lampai Channel. Antum ikuti juga sahabat Lampai Channel. Ya, saya tertawa karena lucu apa yang disampaikan oleh Islam Bahrawi itu dengan apa yang kita dapatkan di lapangan. Sejak kapan itu Salafi jadi terorisme? Kalau ukurannya adalah terorisme itu adalah jenggot, kemudian jubah, kalau celana di atas mata kaki itu adalah terorisme. Lantas bagaimana dengan orang yang celananya di atas lutut, bahkan di atas paha lagi? Apakah mereka lebih terorisme daripada orang yang celananya cuma di atas mata kaki? Kemudian sahabat Lampai Channel, ukurannya Islam Bahrawi adalah terorisme Salafi Wahabi yang ditangkap oleh Densus 88 adalah mereka mengharamkan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Haul. Yo subhanallah, kalau cuma itu ukurannya, ingat kullu jadda'in waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila tapi Laila berlepas diri darinya. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Salafi tapi Salafi berlepas diri. Salafi itu bukan ukuran dengan jenggot, isbal, tidak maulidan, tidak Islamir, bukan itu ukurannya, tapi Salafi itulah manhaj, itu Islam Bahrawi. Ayo kita lihat bagaimana antum akan semakin kemarasan ini melihat video yang saya tampilkan tentang bagaimana aparat kepolisian dan tentara cinta sunnah. Ayo kita lihat ini lagi sahabat Lampai Channel. Taufik, kita berharap setelah ini kita akan makin yakin bahwa membela negara itu merupakan bagian dari iman kita, insya Allah. Amin. Kita berharap negeri kita ini betul-betul berjaya kembali di atas kemuliaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang kayak antum sampai jadi jenderal nanti, keputusan-keputusan antum nanti bisa merubah. Karena tidak semua negara melarang jenggot untuk TNI. Di Amerika katanya, di beberapa negeri itu tentaranya pakai jenggot nggak ada masalah. Karena nggak ada hubungan jenggot itu sama pegang senjata. Wah, kalau pegang senjata nyangkut nanti. Umpamanya seperti itu. Insya Allah nggak ada. Di zaman Rasul SAW, para sahabat, ya, dan kita lihat jenggot ini adalah sunnah. Ini Ustaz Zul ya, ketika datang Syekh kemarin yang di Makassar ini, ya lihat dia sebagai penerjemah markas TNI bergandengan ya, sahabat Lampai Channel, penerjemahnya dia dari Indonesia, sahabat Lampai penerjemahnya Ustaz Zul ya, sahabat Lampai Channel ya. Itu bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Tuduhan-tuduhan Islam Bahrawi itu ternyata ditepis oleh aparat kepolisian saja, oleh para tentara, dan mereka paling tahu siapa terorisme ya. Mereka paling tahu sahabat Lampai Channel, bukan Islam Bahrawi, dia hanya mantan pidana saja itu sahabat Lampai Channel ya. Oke sahabat Lampai Channel, semoga Allah merahmati antum semuanya dan kita semuanya, semoga Allah memberi Islam Bahrawi hidayah ya, karena dia itu kalau tidak fitnah tidak makan sahabat Lampai Channel, dan dia itulah syaitan dari kalangan manusia yang pandai bersilat lidahnya. Maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ketika mendengarkan beliau ya sahabat Lampai Channel. Itu semoga Allah merahmati antum semuanya dan kita semuanya. Subhanakallah bihamdik, syadun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.